sibuk dengan keluarga barunya. Nanti begitu dia anaknya udah remaja, bermasalah, kamu udah kembali ke kita. Biasanya gitu. Ya. Jadi makanya perlu kita punya teman atau pasangan atau harmonis supaya kita enggak menjadi nenek atau mertua yang nyebelin. Karena selalu cawe-cawe di usaha anak kita gitu. Ya kalau sampai makanan udah habis kan? Lanjut lagi. Saya pengen, ini ada salah satu yang ngomong ini. Ketika saya mendapati pasangan saya berperilaku manis, katanya, dan menyenangkan, saya senang karena mendapatkan pahala bersyukur. Pasangan saya menyebelin, nyang-nyang, saya senang juga karena saya berpahala bersabar. Jadi sebenarnya kita ini dalam kondisi apapun tuh enak, pahala semuanya pahala semuanya. Pahala semuanya. Makanya kalau lagi sedih, kalau nangis dia buat nangis, dia sedih. Nggak bisa membici aja buat nanti nikah sama orang pahala gitu. Beneran. Tidak keluar air mata dari sang ibu yang mikirin anaknya kecuali Allah akan ganti dengan surga. Hadis-hadis yang kayak gitu. Artinya kita yang harap jadi nangis, nggak apa-apa nangis. Jangan menganggap nangis itu sebagai suatu kekalahan atau rumah. Nangis itu adalah suatu kekuatan. Tahu nggak jumlahnya nenek sama kakek beda mana? Karena kakek cepat mati. Jumlah penghuni masak jiwa beda bawa apa di ibu-ibu. Orang kita di jalan banyak banget. Iya, berbantu kuat sebenarnya. Makanya kluster kekuatan. Kenapa? Karena perempuan manis. Jadi pasti gimana? Dan terakhir, sekarang saya film ini. Boleh tak film sebentar? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Sometimes it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Well, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. Kalau kita bahagia, orang yang penting bahagia itu maksudnya. Kalau kita bahagia, semua orang akan bahagia. Jadi penting sekali mengokohkan hubungan dengan pasangan, menyehatkan mental kita. Tadi tidak ada pasangan sempurna katanya ya. Nah, ini masih ada sekarang. Karena kalau tidak ada, kita sudah kehilangan. Itu insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan akan kasih buat Ibu Dewi Yulia, ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan saya Isma, saya muridnya Umi Rere. Terima kasih sebelumnya atas undangannya yang sudah di-share oleh Umi Ayu dan Umi Rere, karena Masya Allah saya dapat banyak ilmu hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah untuk Ibu. Saya bersyukur, alhamdulillah, dikaruniai suami dan anak yang baik. Mudah-mudahan selalu seterusnya. Dan saya bukanlah seorang ibu yang sempurna, pasti, dan bukan seorang istri yang sempurna. 20 tahun sudah saya berumah tangga, pasti saya pernah membuat suami saya kesal. Dan
dengan baik, insya Allah. Lalu pertanyaan saya, bagaimana caranya saya memperbaiki sikap saya yang pernah mengecewakan, membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya. Bagaimana saya memperbaiki kesalahan saya ke suami, ke anak-anak saya, supaya mereka merasa, ya, you are my best wife and my mother. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmana dari Nizipaden. Saya mempunyai 2 orang putri, Bu. Yang saya ingin tanyakan adalah gimana cara menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sendiri untuk misalkan sholat, nggak usah disuruh, maksudnya dari dirinya sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina. Saya mau bertanya, Bu, anak saya kan 2 laki-laki ya, Bu ya. Sedangkan yang pertama ini sudah dewasa, sudah kerja lah ya. Alhamdulillah sudah lulus dalam S1-nya baru ini. Yang saya tanyakan kan wajib ya, Bu ya, kalau misalkan dalam agama Islam orang tua bertanya sama anaknya, umurnya itu kan udah 26. Nah, sedangkan saya bertanya, San, kapan mau kenalin mama gitu kan ya, Bu ya. Tapi memang saya dari dulu kurang obrolan sama anak saya. Emang saya akui, Bu, kurang obrolan waktu saya dulunya tuh bekerja, ya kan. Sampai sekarang saya juga kurang gitu. Terus apa jawabannya? Mama katanya, pikiran mama tuh kawin dulu kayak gitu. Sedangkan Iksan kan maunya mau lebih ini gitu, berprestasi dulu katanya. Emang mau Iksan berapa? Saya bilang gitu. Masa orang tua nggak tahu kayak gitu? Kan Iksan kan baru 26. Oh iya, pantesan mama ajak sepupu kami tuh kagak mau gitu. Nah, jadi apakah saya salah cara obrolan saya terhadap anak saya atau menyinggung perasaannya dia, Bu? Ayo sudah cukup. Terima kasih. Kelebihan kita, kebetulan kita ya, ibu-ibu itu seringkali lebih kejam kepada dirinya sendiri ketimbang kepada orang lain. Suka ada nyari, kayak itu misalnya, itu wajar sekali kalau kita misalnya salah-salah bersikap. Kan kita kan manusia, kita capek. Makanya kalau kita suatu hari menemukan diri kita melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan, jangan dimarahin, duduk aja. Maksudnya, aku begitu ya, gitu maksudnya. Kan kadang-kadang kita takut tahu nih sisi negatif kita kalau ketemu dengan lingkungan hal-hal yang berbeda. Pertama yang maafkan diri kita dulu bahwa semua yang kemarin terjadi itu bukan sengaja, itu nggak akan capek. Ya, betul. Maafkan, lalu terima kasih diriku kamu sudah sekian lama bersama itu kayak gitu misalnya. Itu diterima dulu, itu namanya menerima, diterima dulu. Karena katanya kita tuh lebih kejam kepada diri kita. Contohnya misalnya ada orang bilang, Dewi jelek loh, gitu. Oh itu cuma sekali ngomongnya, Dewi jelek loh. Terus kita, gue jelek. Maka saya yang ngomong saya jelek. Iya gak sih? Jadi kita maafkan. Memang saya begitu. Tidak usah dibinain, udah. Enggak, gue sih tak begitu. Nggak usah gitu loh. Ini sama aja. Oh itu sisi saya. Sisi lain dari diri saya. Nah setelah itu bagaimana supaya kita menjadi lebih baik? Tadi itu sudah benar sih, diawali dengan mensyukuri apa yang sudah itu punya, itu udah langkah bagus gitu. Makanya untuk menambah ininya adalah dengan doa. Saya tuh berdoa dulu, misalnya ya Allah, mau tidur nih,
begitu mulai kita langsung bangun. Ya bercanda dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin ada ma'akarna badai musuh. Setelah lanjutkan. Ya Allah, hari ini aku mau menjadi ibu. Tolong jagalah lisanku ya Allah, sehingga tidak terdengar oleh anakku kecuali hal-hal yang baik. Tolong jaga lisanku supaya tidak keluar dari kalimat dari mulutku kecuali hal-hal yang membuat anakku lebih dekat kepada ya Allah. Ya Allah, pelihara aku sehingga anak-anakku tidak melihat sisi jelek. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu manis di hadapan suamiku. Itu sudah aku. Saya bertanya kepada beberapa orang yang ibu wanita kerja. Waktu saya tanya mana yang lebih gampang jadi istri atau jadi karyawan, rata-rata jawab jadi karyawan. Kenapa? Karena di karyawan itu jelas SOP-nya, seragamnya, waktunya. Jadi ibu kan nggak jelas. Kita 24 jam ya jadi ibu gitu loh. Bajunya 12 jam dulu, tapi kalau jumpa dia aja cuma lihat terus-terusnya gitu. Ya kan? Begitu cakep kita keluar. Iya, kayak saya nih. Kesini saya udah selesai dari rumah mau ketemu Pak Ibu Solihah. Jadi saya itu langsung saya terus gitu kan. Kalau di rumah kita suka lupa bahwa ada netizen di rumah yang suka merekam apa yang kita lakukan. Iya nggak? Di rumah kita sisa-sisa. Iya nggak sih? Makanya ini kan pengalaman pribadi juga. Di suatu hari saya habis 3 hari itu latihan di luar kota. Di jalan saya nanti mau materi ini mau anu sampai di rumah makin itu anak saya nangis semuanya. Matematikanya belum selesai. Aku pengen dibuat terus. Aku mau ceplok. Kita belum baru masuk. Kan pengen apa coba? Saya pengen tanya juga pengen. Apa yang istirahat? Susah dulu. Gak ingat tadi ya. Sering yang salah saya coba. Saya lupa bahwa saya itu untuk job menjadi ibu di rumah. Saya inginnya mau pulang, mau istirahat, lupa kalau saya ada job yang dulu. Makanya kalau sejak itu saya kalau capek di tempat kerja atau di mana tuh, saya suka ngejus dulu, saya ngejus, terus saya berdoa, ya Allah, saya mau jadi ibu gitu. Tolong bantu gitu. Terus saya bayangin itu anak saya tidak manis semuanya. Dan dari anak saya tersenyum gitu kan. Jadi kita siap gitu menghadapi. Makanya bangun tidur pun begitu juga ya. Ya langsung berdoa dulu supaya dikuatkan. Itu kalau itu katanya tadi dunia memperbaharui niat kita sebagai ibu. Karena ibu ini job yang menuntut komitmen 24 jam dan sebagainya. Jadi pahalanya banyak, tenang aja pahalanya banyak banget. Sepanjang anak kita baca sholat itu pahalanya terus kita. Pahalanya banyak Masya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau capek kita atas panjang, coba lihat tidur 4 tidak bisa. Lagi atas panjang 4, 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Buat pelan-pelan 1, 2, 3. Kalau lagi ini nih, kalau lagi capek jadi bete itu anak-anak mau kenceng kan paling sedih kalau anak-anak mau kenceng dengan berantem sama orang kan ya daripada di anak-anak itu kan nafas. Jangan ikutan kenceng, jangan gini anak aku kenceng, jangan begitu. Kalau jangan kenceng boleh ngomong pulang, kita ikut pulang ngomongnya, tidak kita pulang. Jangan apa waktu baru kenceng berani. Kita kenceng kecil juga. Kalau itu kenceng, tidak ada yang begitu juga. Jadi kalau kita ingin kenceng kita itu rasanya coba dikit. Kita itu dipulang ini sama Umi loh. Coba itu pasti aku coba bisa lagi. Insya Allah tak lagi. Terus kalau pengen makan sama anak, balik dulu cinta anaknya kesini begitu, sini dulu. Terus aku juga lagi mau apa tapi karena kalau udah begitu biasanya kita akan lebih happy gitu ya, supaya nggak nyesel. Mak-maknya dari kelakuan harus marah-marah nyesel. Maafin mama ya, tadi mama marah-marah ya, maafin ya. Terus salah lagi, minta maaf lagi. Makanya sebelum minta maaf ditahan dulu. Kalau capek tidur,
Anak saya tuh kadang-kadang ada anaknya yang suka nyari-nyari bukannya yang kita gitu loh, diikuti kalau supaya kita makan itu ceritanya. Nah, udah kuat-kuatan kita lagi boleh mau tidur dulu sebentar ya, nanti kita terusin satu jam lagi seperti dulu. Terus lihat tidur bangun kita akan bikin fresh ya kan. Terus yang kedua butuh halaman banyak, makanya bagus deh pertemuan kayak gini, ikut taklim itu penting juga loh, penting banget taklim. Kenapa? Sahnya sholat Jumat itu adalah sebuah kewajiban. Karena otak kita itu pelupa, kita butuh diingatin minimal seminggu sekali. Jadi buat kita yang perempuan yang tidak ikut khutbah, minimal kita ikut pengajian lah. Seminggu sekali dengerin ayat-ayat, itu akan misalkan buat kita. Betul teman-teman kan? Hari itu namanya punya halaman yang lain. Kalau ibu di situ tuh, kata anak saya di waktu pesantren, tahu nggak nih? Itunya tantangannya anak saya itu. Kita harus berantem nih sama si A. Sampai dia nanti ketemu dia lagi, dia kalau kucing ketemu dia, kalau ketemu dia, asal hilang dia ketemu dulu, kayaknya berantem dulu. Kalau aku sekolah biasa kan, kata dia, aku marah sama dia, aku pulang ketemu Umi, aku ngobrol sama Umi. Kecuali ketemu dia, aku juga bisa tersenyum. Itu entah alasan dia untuk sesuai dengan santai, bisa nggak tahu. Artinya kalau kita nggak punya halaman yang lain, kadang kita tuh itu dulu, kita mencapai banget. Jadi sekalipun dia punya halaman yang lain, butuh pengajian gitu ya. Saya senang tuh, ini kayak gini nih, suami saya senang banget dengan saya ini. Terus senang kalau saya solusi. Kenapa? 20.000 saya, kata saya harus di sini. Nanti pulang-pulang saya tinggal besarnya masalah ini. Karena kita butuh itu, ngeluarin 20.000 kata. Makanya kalau ada tangga yang perlu diajarin tiktok, ajarin lah. Itu ngeluarin 20.000 kata. Gitu ya, supaya kita sehat dan sekali dan sekali. Kalau punya anak, siapa tak pengen punya anak yang kan katanya anak kita ada 3 macam itu Al-Quran. Itu kontak akhir. Itu sebenarnya benar-benar azwajina wa dzurriyyatina itu kontak akhir. Anak yang menyenangkan mata, disuruh. So ada temen lo ngomongin gini. Itu Ibu Dewi Harap itu, si Ulia. So, dia bingung lihat anaknya katanya. Puasa Daud dulu. Habibnya bilang, udahlah jangan puasa Daud nak, puasa sendam saja kamu. Tak malam dia mulai lama-lama. Aku dibilang nggak usah dia mulai tak malam. Sebentar saya dia mulailah puasa lah, itu janganlah kata dia. Saking anaknya tuh takin banget. Jadi itu rezeki dari Allah. Kalau mau mah kayak dia semua. Saya dia mau punya anak kayak dia. 10 itu saya mau ya. Yang kedua ada namanya zinatul hayatad dunya, perhiasan dunia. Mungkin dia bagus, cantik, pintar, tapi malasnya, sholatnya males. Justru ini yang bau-bau agak akhirat ini males misalnya. Yang ketiga fitnah. Dengan azwajikum wa dzurriyyatikum fitnah, cobaan bagi. Ada yang mungkin ya kasih cobaan di dalam dikit. Yang keempat ada apa boleh? Musuh bagimu, adulah musuh bagimu. Kayak anak yang tadi bingung. Sebenarnya semua itu adalah cobaan buat kita. Hikmahnya apa? Supaya kita rendah hati. Kalau anak kita semua itu adalah anak saya itu semua kuota akhir, saya mungkin sombong kali. Mungkin saya nggak akan berdoa. Waktu saya nangis ke Ibu Risman, dia bilang gini, Wi, kalau kamu anaknya kamu sempurna semua, terus apa alasan kamu untuk dia mulai? Ini juga ya, iya nggak? Nah kita dia mulai. Saya akhirnya karena butuh teman, butuh saudara ya, untuk menasihati anak saya jadi sama awal baik-baik semua kan saya intinya, supaya anak saya itu ada yang baik gitu ya. Jadi gimana cara supaya dia ini kalau dia udah SMP, SMA, doain aja. Doain aja. Jangan terlalu cerewet. Semakin kita cerewet, dia semakin jauh. Dia lagi nih, benar kali. Misalnya kita bilang sholat lah. Kenapa sih sholat dulu? Supaya masuk surga. Aku nggak pengen masuk surga. Itu jawabannya. Berarti kita memancing dia untuk kata-kata durhaka. Enggak. Kenapa sih mah? Aku sholat. Jawabnya nih, karena mama ini.
kalau mama nanti meninggal menghadap Allah, mama sudah sembuh, sudah aja. Jadi untuk pedang kita, mama ingin nanti Allah menerima mama, atau dengan lagi nih proses itu jadi selama kamu di rumah ini dibiayai oleh pemerintah, harus sholat, puasa, berjilbab, ini anu gitu. Supaya kenapa? Supaya ada pertanggung jawaban. Dia bukan untuk dia. Itu namanya kalau di komunikasi, di psikologi itu, psikologi komunikasi namanya pesan saya. Karena nggak selalu apa yang benernya itu diterima dengan baik oleh anak itu. Orang saya pernah ada orang tua yang ngomongin, saya katanya pengen masuk neraka sudah ketemu sama artis tuh. Kayak gitu. Itu kan harus menyedihkan. Artinya kita memancing dia untuk, makanya jangan terlalu cerewet. Gini aja kalau misalnya dia nggak sholat nih, kita tahu dia nggak sholat, tapi kita gini aja. Misalnya kalau masih siang, masih waktunya temenin mama sholat itu, atau gini, nanti kamu kalau sholat, kamu tadi sholat kan, kamu doain mama kan, doain mama ya kalau kamu tuh sholat, setiap kamu sholat doain mama ya. Jadi kita seorang yakin dia sholat gitu, dibuat gitu aja. Pokoknya dan buat keyakinan di sini bahwa anak kita sholat. Karena nasihat itu kalau berlebihan malah dia akan menjauh. Dia kalau udah gede doain aja, doain sama Umi kayak gitu. Kalau mama ulang tahun hadiah apa mama? Mama ingin kamu sholat tepat waktu dan mendoakan mama. Jadi itu dijadikan isu utama, tapi tidak cerewet supaya anak kita nggak malas kalau udah kita besar. Kalau malas tapi malah makin jauh. Berhenti jangan kayak gitu. Ya, selalu doa aja ya Allah. Baca Al-Fatihah. Saya kalau doa gini, doanya, siapa Maryam, orang tuanya Maryam, Nabi Zakaria. Ya Allah, aku beri nama dia Al-Rabbi. Astagfirullah ya Allah. Lari ya Allah. Aku lupa sih. Pokoknya ya Allah, aku beri nama dia. Misalnya kita sebut laki kita, misalnya kalau laki misalnya Ahmad ya. Allahumma ja'alhu min muqimi sholati wa min dzurriyyatihi. Ya Allah, jadikanlah dia mendekatkan sholat. Allahumma ja'alhu min ahli Qur'an, min ahli ibadah. Ya Allah, jadikanlah. Rupanya saya lupa ya astagfirullah. Ya kayak gitu. Habis itu baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah bagian. Iya, anak dua itu dua. Kalau dia bermasalah banget setiap waktu berarti. Setiap ingat, setiap sholat. Tapi yang wajib sih saya ya mulai sama habis subuh ya. Tapi kalau misalnya itu masalah banget, kita terus aja. Di saat Maryam, ya saat doa di saat Maryam, ya bisa daya. Yang ketiga, kalau kita bertanya sama anak kita tentang enggak salah, cuma dia cewek dulu. Nanti sama anak bisa kayak gini. Perlu ajak makan sih. Kalau saya sih senangnya ajak makan. Kalau mau ngomong sesuatu yang penting itu, oh ya, kalau sesuatu yang penting banget sebaiknya ngomong bapaknya. Ada penelitian, kata-kata bapak itu lebih didengar ketimbang kata-kata ibu. Iya, mungkin ibu kalau hanya kali ya, si anak bingung mana yang mau di-ignore, mana yang mau di-save gitu. Jadi untuk hal yang penting misalnya tentang jodoh, tentang ini tuh dari bapak yang ngomong. kan bapaknya nggak ada. Bapak nggak ada berarti udah. Iya, saya. Ya udah ibu. Kalau omnya Kan ya. Tapi yang jelas itu tadi kalau saya itu kalau dia sudah dewasa, saya disuruh mendoakan. Doain aja ya Allah, Allahumma rzukha zaujati ya, laki-laki ya. Zaujat, Allahumma rzukhu zaujah sholihah. Itu misalnya. Saya bukan anak sih, saya coba Allahumma rzukha zaujah sholihah. Itu. Allah berilah rezeki kepada anakku istri yang solihah. Doa aja. Hadas.
Kita